Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah SAW, yaitu sholat zuhur secara berjamaah, yang mana sholat adalah merupakan perintah Allah, berjamaah adalah amalan baginda Rasulullah SAW. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian rutin kita tafsir sekarang surah Al-Anfal ayat pertama. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah sesungguhnya harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa ati'ullaha war rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatilah Allah dan Rasulnya sesungguhnya jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Ayat ini membicarakan tentang persoalan harta rampasan yang pada saat itu setelah selesai perang Badar Kubro. Jadi perang Badar itu ada dua. Yang pertama perang Badar Sughra, yang kedua perang Badar Kubro. Perang Badar Sughra itu tidak terjadi perang, cuman intinya tidak terjadi perang. Nah, yang terjadi perang adalah namanya perang Badar Kubro, perang yang sangat dahsyat, yang pada saat itu jumlah kaum muslimin hanya kurang lebih 300-an orang. Musuhnya itu orang kafir 1.000 orang. Tapi Allah menangkan dalam firman-Nya, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Allah katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya ketika perang itu terjadi tidaklah mereka itu melempar atau membunuh ataupun memukul, sesungguhnya yang memukul, melempar, membunuh mereka ialah Allah. Saking dahsyatnya pada saat itu sahabat baru angkat pedang, kepala orang kafir sudah terguling duluan, sudah kepotong duluan. Karena pada saat perang itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril bersama pasukan para malaikat yang lainnya untuk membantu kaum-kaum muslimin. Nah, setelah perang itu selesai, umat muslimin menang. Mereka banyak mendapatkan harta ghanimah. Al-anfal di sini ialah artinya al-ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Nah, banyak, maka mereka mempersoalkan harta rampasan perang ini. Nah, jadi mereka bertanya, asal usul mereka bertanya, mereka berdebat duluan. Jadi ini harta banyak, apakah diserahkan kepada orang tua yang bagi, apakah diserahkan kepada anak-anak, apakah diserahkan kepada pemuda, apakah diserahkan kepada orang-orang muhajirin, atau diserahkan kepada orang-orang ansor, gitu kan. Akhirnya apa? Dengan melihat bergelimangnya harta, nah, harta itu banyak, namanya harta rampasan perang. Jadi orang-orang Islam ini seperti tergugah hatinya, ada keniatan dalam hatinya ingin dapat banyak.
sehingga bermusuhan dalam peristiwa pembagian ini. Terjadilah perselisihan di antara mereka. Jadi orang tua, ini biar kami yang bagi gitu. Muhajirin biar kami yang bagi. Orang Ansor seperti itu. Ada keniatan dalam hati. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dunia itu bisa menyebabkan satu orang yang berpisah menjadi bersatu, juga bisa menyebabkan orang yang bersatu jadi berpisah. Itulah dunia. Maka sahabat juga seperti itu dulu. Bila harta rampasan perang berselisih antara mereka, ingin dapatkan ini, ingin dapatkan itu, ingin duluan, ingin dapat banyak. Jadi berselisih di antara mereka. Maka mereka bawalah persoalan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan bagaimana harta rampasan perang ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkanlah surah Al-Anfal ayat pertama ini. Yas'alunaka 'anil anfal. Ulil anfalu lillahi wa rasulih. Maka Allah katakan mereka itu bertanya kepada engkau tentang harta rampasan perang, harta-harta ini. Maka kata Allah, katakanlah ini bukan milik kalian, ini milik Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Yang membagikannya itu adalah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan kastanya masing-masing. Ulama katakan ayat ini juga mengajarkan kepada kita ketika kita melakukan suatu perkara, toh kita mendapatkan jasa imbalannya, kok kita merasa bahwa karena kita melakukan itu maka kita akan mendapatkan suatu kenikmatan itu karena kita, maka sesungguhnya kita ini sudah tergolong kepada orang-orang yang musyrik. Kenapa? Ini mengajarkan walaupun kamu berperang, kamu yang menang, kamu yang berusaha, tapi ketika mendapatkan sesuatu itu bukan milik kamu, itu milik Allah dan Rasulnya. Itu dari Allah. Dan nanti harta-harta tersebut juga digunakan untuk Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah katakan dalam sebuah hadis yang lain, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallah wa rasulihi. Orang yang amalnya, orang yang sesuatunya niat karena Allah dan Rasulnya, maka nanti sesuatu yang ia dapatkan, sesuatu yang ia raih itu pun untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk siapa-siapa. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Kata Rasulullah, kalau dia ini melakukan sesuatu, hijrahnya melakukan kebaikan karena dunia, karena ingin mendapatkan sesuatu, karena ingin mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka yang ia kerjakan, hijrahnya, amalnya hanya cukup sebatas apa yang ia inginkan. Jadi ini hadis ini tentang niat dalam kitab Arba'in. Ini hadis pertama, Arba'in Nawawi. Hadis pertama, dulu ketika kami ngaji ada namanya asbabul wurud. Asbabul wurud ini sebab Nabi mengucapkan ini hadis. Ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul kayak tadi cerita orang para sahabat radhiyallahu anhu bingung, ini harta rampasan ini gimana cara baginya. Maka mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka turunlah ayat. Ini namanya asbabun nuzul, cerita sebab turunnya ayat Al-Quran. Ada namanya asbabul wurud, cerita sebab Nabi mengucapkan hadis ini. Ketika itu para sahabat sudah sering disakiti oleh kaum kafir Quraisy, bahkan Rasulullah pun sering disakiti. Bahkan mereka itu, sudahlah ya Rasulullah, kan di Madinah sudah banyak yang masuk Islam, ayo kita berangkat ke sana. Sahabat saran dari para sahabat, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mendapatkan perintah hijrah dari Allah, ternyata ketika mereka berangkat hijrah, ada satu orang sahabat yang senang diperintahkan hijrah. Kenapa dia senang? Dia senang bukan karena dapat perintah Allah, tapi senang ternyata ada jodohnya di Madinah. Mau berangkat ke Madinah, tidak berani izin sama Rasulullah. Belum dapat perintah hijrah, tidak berani izin. Tahu dapat perintah dari Allah, akhirnya senanglah dia. Alhamdulillah, sudah disuruh hijrah. Pas nian, jodohku ada di Madinah, calonku ada di Madinah.
calon laki, calon bini ku ada di Madinah, gitu kan. Jadi senang. Makanya Nabi ucapkan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya untuk dunia, untuk wanita yang didapatkan, ya sudah. Hijrahnya itu, amalnya itu sebatas apa yang ia mau. Kalau dia niat untuk mendapatkan wanita, maka setelah dapatkan wanita selesai, gak ada lagi amal di dalamnya. Tapi kalau kita niat melakukan sesuatu, ini dapat karena Allah, ini dapat karena Rasulullah, maka kembalinya kepada Allah dan Rasul. Maksudnya diterima. Jadi kita mengetahui ketika kita dapat sebuah kenikmatan, kita dapat pekerjaan, tahu-tahu dapat uang, kita lihat uangnya ini kembalinya kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau kembalinya kepada sesuatu hal yang sia-sia, maka uang tersebut berarti ada niat atau sesuatu hal yang salah di dalamnya. Tapi kalau sesuatu tersebut dikerjakan karena Allah, maka dia akan kembali kepada Allah. Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang minum satu tetes air saja dan dia ucapkan bismillah dengan air tersebut, maka selama satu tetes air tersebut berada dalam tubuhnya, satu tetes air tersebut tidak akan membawanya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya setetes air. Bagaimana kita punya baju? Bagaimana kalau kita punya uang, kita punya makanan? Kalau memang kita niatkan karena Allah dan Rasulnya, maka nanti akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini mengajarkan para sahabat, kamu sukses perang, menang, dapat harta rampasan banyak, itu bukan karena kamu, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Sudah, fokus saja. Apa perintah Allah? Fattaqullah. Setelah perang, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu dzata bainikum, kata Allah, udah perbaiki hubungan kalian, jangan bertengkar lagi. Sudah, ikuti saja Allah dan Rasulnya. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang dapat sedang-sedang, sesuai kasta, ya terserah Allah. Karena apa? Kulil amfadulillah. Ini harta milik Allah. Kita kerja, ada yang gaji 1 juta 1 bulan, ada yang gaji 2 juta 1 bulan, ada yang gaji 3 juta 1 bulan, ada yang gaji 4 juta 1 bulan, ada yang gaji 5 juta 1 bulan, ada yang gajinya per hari lagi. Nah, sehari dapat 1 juta, kalau dikalikan 30 dapat 30 juta sehari. Ya sudah, kastanya sudah masing-masing. Karena sesungguhnya dunia ini hanya milik Allah. Kita bekerja sesuai kemampuan kita. Berapa yang Allah kasih, berapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat memang betul karena Allah, maka semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun banyak kita punya harta, kalaupun kita tidak punya harta sedikit, maka harta yang banyak, harta yang sedikit kalau diniatkan karena Allah, maka nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti harta itu akan menolong kita di yaumil qiyamah. Perintahnya fa aslihu dzata bainikum, sudah, santai-santailah, jangan irilah dengan yang lain tuh, biarlah dia tuh. Ya. Tapi aku kerjanya paling capek. Dia yang paling besar gajinya, itu terserah Allah, ke dunia milik Allah gitu. Aku kerjanya paling banyak kerjanya, tapi aku udah nyangkul paling banyak, lubang udah paling banyak aku gali, tapi makan gorengan cuma dapat 2 kok. Kawan tuh 5, ngangkul cuma sekali 2 kali gitu kan. Terserah, itu punya Allah. Itu punya Allah. Itu haknya Allah. Berapa Allah mau kasih, berapa kamu dapat, berarti itulah rezeki yang Allah berikan untukmu. Terima. Kalau kamu terima, maka harta yang sedikit yang kamu dapatkan akan kembali kepada Allah. Maksudnya diterima sama Allah, dan harta itu tidak akan mendorongmu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari seperti itu. Jangan sampai kita iri lihat orang. Ini kalau kata ulama itu, dunia itu siwang sinawang, apa nama katanya gitu ya. Katanya itu, kalau orang kaya lihat orang miskin pergi ke desa gitu kan, dia lihat, dia katakan, waduh enak sekali itu orang desa gitu. Dia pakai mobil datang ke pedesaan. Ada orang yang sederhana biasa, yang makannya itu enggak lauk ayam, enggak. Yang makannya itu ya paling tumis kangkung, sayur bayam gitu kan. Dan itu aja. Ya orang tuh nyangkanya tuh, wah enak nian, bisa kumpul dengan keluarga, duduk di kebun walaupun punya sederhana. Nah, yang miskin gitu juga, yang duduk di kebun tadi, yang di sawah tadi lagi makan nongkrong sama keluarganya. Dia lihat juga tuh ada mobil lewat.
Wah, enak nian ya kalau punya mobil. Udah gitu. Itulah dunia. Enak nian punya mobil, bisa kemana, bisa ke sini gitu kan. Bisa ini itu. Enggak bisa gitu. Kadang-kadang kita beranggapan seperti itu. Tadi malam Ustadz Nasir itu pengajian. Kadang-kadang tuh ada orang alasannya tuh luar biasa. Dia berdoa udah 5 tahun nikah nggak punya anak. Doanya minta ampun, ya Allah, kalau aku punya anak, ya Allah, aku masukkan ke pesantren, akan kujadikan ulama, akan kujadikan ini dan itu, segala macam niatnya. Tahu-tahu tahun ke-6 ke-7 dapat anak, lupa dengan janji yang ia ucapkan selama 5 tahun. Setelah dapat anak dia bilang, wah, laki-laki, kita jadikan aku anaknya, jadikan pilot. Mikirnya ke pilot, mikirnya ini, lupa dengan janji itu tadi. Pilot nggak salah, pilot tuh nggak salah. Orang jadi pekerjaan-pekerjaan jadi dokter jadi nggak salah. Yang salah tuh dia lupa dengan niatnya. Dia lupa dengan apa yang ia niatkan. Makanya ada Sayyidah Syarifah Hubabah Halimah alaih terus beliau mengatakan beliau ini tak punya anak, sering minta doa sama seperti kayak gurunya lah. Manggilnya Hubabah, doakan saya ini pengen punya anak. Ditanya, kamu punya anak pengennya untuk apa? Kamu untuk apa punya anak tuh untuk apa? Dia bilang untuk meneruskan nanti dakwah. Niatnya luar biasa, untuk nanti bisa meneruskan dakwah. Apa kata dijawab? Kamu berkeyakinan bahwa ketika kamu meninggal dakwah ini tidak diteruskan oleh Allah. Allah itu bisa mengkader ribuan umat untuk meneruskan dakwahmu. Jangan kamu sangka ketika kamu tidak punya anak dakwahmu tidak diteruskan. Tidak, agama ini pasti maju. Agama pasti akan Allah teruskan. Salah lagi. Akhirnya niat manusiawinya keluar. Di rumah sepi, wahai babah, tidak ada yang dimaini, tidak ada yang ditengok, tidak ada yang dipegang gitu kan. Akhirnya baru kalau sesuatu perkara yang Allah belum kasih kepadamu, bukan berarti Allah tidak mau kasih, tapi Allah belum percaya kepadamu. Doanya jangan seperti itu. Akhirnya setelah itu dia rubah doanya. Ya Allah, kalau seandainya aku punya anak bisa tambah dekat kepadamu, silakan beri anak ya Allah. Tapi kalau seandainya aku punya anak tapi bisa menjauhkanku darimu, sekarang jangan kasih anak ya Allah. Tidak mau semua itu, yang penting mau dekat dengan engkau. Seperti itu. Mintanya itu minta yang terbaik. Nah, karena kita tidak tahu siapa yang terbaik. Kata ada status, jangan langitkan doa dengan nama. Wah, gitu kan. Fokus saja gitu. Doa saja sudah. Minta yang terbaik, nanti akan Allah kasih yang terbaik, yang lebih hebat daripada yang kita minta itu tadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala itu sudah fokus saja beramal sudah. Beliau juga cerita ada orang ya pingin ini pingin itu, nanti kalau aku punya mobil ini akan aku bawa untuk ke sana, untuk ke sini, untuk bantu ini, punya motor bantu ini dan itu. Ternyata setelah punya motor, punya mobil, ya enggak ke masjid. Masjid bukan. Kenapa enggak ke masjid? Kenapa sholatnya masbuk? Aku motor dak ada. Sekali dikasih motor sama Allah, bukan masbuk, hilang, enggak ada lagi sholat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Termasuk beliau cerita tadi malam itu juga, masya Allah luar biasa. Adalah itu beliau bilang ada seseorang pemuda, kan? Ditanya subuh kenapa masbuk? Dia bilang repot bangun tuh nak nyapu lah segala macam, enggak ada yang melayani karena belum punya istri. Ya sudah, akhirnya dikasih istri. Setelah dikasih istri bukan masbuk, hilang subuh itu tidak ada muncul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu kan. Makanya sudah kita minta yang terbaik aja sama Allah. Tidak diberikan enggak ya sudah. Karena ketika anak kecil minta apel, minta pisau, ingin buka apel sendirian, bukan orang tua itu tidak mau ngasih, belum waktunya. Kalau kamu sudah besar, kalau kamu sudah dewasa, silahkan. Jangankan nak buka apel pakai pisau, pakai parang pun silahkan buka apel gitu. Sekarang ini bukan tidak mau kasih, belum waktunya, nanti itu luka tangan tuh kan sayang. Kan? Maka ketika kita punya gambaran ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan iri, jangan orang biarlah yang sana tuh. Biarlah la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Guru kita beliau seorang waliullah, dia juga mengatakan katanya
kita tuh jangan iri dengan orang-orang kafir. Allah tuh udah katakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan iri lah, jangan kayak wih enak ya jadi orang itu punya pesawat, hartanya banyak, mondar-mandir, bolak-balik gitu kan. Sampai ciptakan lagu Anda ikut Dayus Tambunan gitu kan, bisa pergi ke Bali sama segala macam dibuat lagu gitu kan. Inginnya hayalannya tinggi. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu tuh sedikit cuman mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit, thumma ma'wahum jahannam. Enggak ada gunanya, akhir-akhirnya apa? Masuk neraka. Selesai. Kalau sudah masuk neraka, apa lagi? Nah, yang kita hari-hari skincarean, yang hari-hari kita hias-hias, beli baju, pakai hand body, pakai sampo luar biasa. Toh masuk neraka untuk apa gitu? Ya. Mendingan yang kerja siang malam mencari nafkah yang halal, badan sampai hitam tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, daripada duduk santai-santai dapat duit-duit haram tahu-tahu masuk neraka. Di dunia putih, di akhirat jadi hitam kelam, gitu kan. Mending kita nih hidup sudah serahkan kepada Allah. Maka di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan ati Allah wa atiur rasul. Udah taati Allah saja, taati Rasul saja. In kuntum mu'min. Nah itu nanti akan menjadikan kita beriman kepada Allah. Keimanan kita akan bertambah kepada Allah. Dalam ayat ini ada 3 pelajaran kata ulama yang diajarkan oleh Allah. Takwa yang pertama, yang kedua memperbaiki hubungan sesama muslim, yaitu kita jangan iri, jangan apa. Udah kasih sayang saja. Udah dia kastanya yang Allah berikan seperti ini, saya seperti ini. Sudah. Enggak usah iri dan segala macam. Sayangi, tumbuhkan cinta kasih. Sehingga apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Orang kalau beriman itu dia cinta dengan saudaranya itu melebihi dia mencintai dirinya sendiri. Allah SWT katakan sahabat dulu tuh lebih mementingkan orang lain walau kanu bihim khasasah, dalam Al-Qur'an, walaupun sahabat itu dalam keadaan kepepet tapi tetap mendahulukan orang lain, walaupun lagi tidak punya tetap mendahulukan orang lain. Nabi SAW ketika ada orang datang ke rumah ditanya sama Fatimah, ada tak makanan? Tidak ada kecuali untuk buka kita. Udah kita buka pakai air putih saja, kasih makan itu kepada minta-minta. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita enggak, jangankan perkara itu saja, kita dapat tugas bagikan nasi kotak. Itu aja kita tidak yakin kalau kita tuh dapat, ya kan? Itu aja kadang-kadang kita nggak yakin kalau kita tuh dapat. Sengaja kita nyumputin, ini jatah aku nih, ini banyak 5 iko gitu kan? Ngasih. Saya tuh pernah ditegur sama Ustadz gitu, dikasih makan. Ini kasihkan roti ke santri-santri gitu kan? Sudah dikasihkan gitu kan? Saya ngelainin. Berapa kurangnya? Kurang 5 Ustaz. Siapa baik? Kau sudah dapat? Sudah Ustaz. Kurang ajar kau. Tak jadilah untuk kau. Sebenarnya Ustaz itu sudah nyiapkan saya ini 5 satu plastik nih. Karena saya sudah ngelainin dulu karena tidak yakin dengan sesuatu hal itu, ya sudah akhirnya tidak dapat. Yang dapat itu masih kok juga. Nah itulah pelajaran yang kita ambil. Seperti itu enggak. Kita dengan Allah itu kadang seperti itu. Ya sudah dijamin tapi kok malah tidak yakin. Ya sudah. Serahkan sudah sama Allah. Itu kalau sahabat tuh enggak ada, tinggal kok kasih, tinggal satu kasih gitu, dinolkan semua, berikan semuanya, nanti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Pokoknya Ustaz sering sampaikan, sesuatu yang kita lepaskan dengan ikhlas, ternyata ikhlas itu bukan karena kita, karena Allah yang mengikhlaskan hati kita, karena Allah sudah siapkan yang terbaik untuk kita setelah itu. Hilang ikhlas itu dari Allah karena Allah ingin memberikan kita yang terbaik daripada yang hilang tadi. Nah, yang terakhir dah taati Allah, taati Rasul setiap kapanpun apapun keadaannya. Nah, kalau sudah selesai udah selamat kita nih, udah aman aja. Udah semikir-mikir lagi ini dan itu dah serahkan sama Allah, taati Rasul, insya Allah hidup kita nanti aman, damai, tentram sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, ini sedikit daripada penjelasan tentang tafsir surah Al-A'raf surat Al-Anfal ayat 1. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita dan kita niatkan untuk mengamalkan dan menyampaikannya insyaallah.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.